itu teman-teman ya. Di kita tuh tidak bertanggung jawab untuk mengajak orang lain sepaham dengan kita. Buat apa sih ngotot-ngototan ngejelasin A I U E U kalau memang teman-teman kita menolak ya, begitu. Oke, ada doge di sini, doge muslim non muslim. Kalau doge mau muslim non muslim. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, muslim ya Pak. Muslim, alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Pak? Saya mau sekitar nggak nyampe 30 menit lagi lah. Mau tanya sama Ustadz tadi. Nah, nafinya sudah turun, nanti di komal beliau buka itu. Ada yang mau disampaikan Pak? Kalau enggak saya ke Bang. Ya mau tanya tadi, berdosakah kita ini untuk menyumpal hotel-hotel yang ngeyel itu? Itu loh mau saya tanyakan. Islam itu diperintahkan bersikap adil Pak. Kemarahan terhadap penista agama, penista Allah, penista Nabi Muhammad itu hak kita, karena bentuk kecintaan kita. Tapi implementasinya kan yang nanti bagaimana? Apakah kita melampaui batas atau tidak? Misal terjadi di Bapak, misalnya orang menghujat itu Bapak habisi begitu saja nyawanya, maka Bapak akan ditanya nanti alasan Bapak menghabisi nyawa orang lain apa. Kita ini umat yang diperintahkan untuk bersikap adil. Adil maksudnya adalah sesuai dengan perbuatan mereka. Apakah boleh saya marah ketika orang menghujat, tapi kalau penghujat itu di depan saya sedang tidak menghujat, apakah saya diizinkan berbuat baik? Diizinkan juga dalam surah Al-Mumtanah ayat ke-8. Jadi yang saya lakukan itu berusaha semaksimal mungkin apa yang memang diizinkan. Selepas daripada itu saya tidak, ya terkadang kita tidak mampu untuk melampaui, kita tidak mampu untuk sama persis seperti orang lain. Marah itu hal yang normal, tapi marah dengan cara yang benar gitu loh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab Pak. Oh ya, terima kasih Umi. Sama-sama Pak Doge ya. Ya. Boleh Pak, boleh kita marah, boleh kita emosi, siapa yang tidak emosi Pak? Tapi terkadang apa kita tidak berpikir apa yang terjadi itu jangan-jangan gara-gara kita sendiri kah? Gitu. Jadi saya berharap kita semua berlaku bijaksana lah dalam menyikapi itu umat non muslim, karena sudah ada sejarahnya. Rasulullah sendiri pun mereka hujat dan caci. Seperti itu Bapak. Ya, kadang-kadang kita kan untuk menerangkan itu dengan jelas dan teliti sebagai data. Kadang-kadang beliau itu masih ngeyel terus. Rasanya ini itu ujian Pak. Mulutnya ujian bagi kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bilang sabar itu kalau kita udah ada ujian Pak. Kalau seandainya kita bilang sabar kita nggak ngapa-ngapain ya kenapa dibilang sabar? Sabarnya seseorang itu bukan diam. Sabarnya seseorang itu ketika sudah ada masalah dan dia tidak ini. Tapi kalau seandainya dia nggak ada masalah, dia bilang dia sabar, sabar dari mana? Dari Hong Kong. Itu Allah malah bisa begitu. Mudah-mudahan Bapak diberi kesabaran Nabi untuk menghadapi zaman yang kita terang-terangan melihat Nabi kita dihujat. Dan bahkan tadi Bapak dengarkan sendiri, dia sendiri ketika ditanya apakah Anda akan tetap menghujat Nabi saya, dia menjawab iya saya akan tetap menghujat. Berarti ya sudah, itu penting bagi kita untuk kita dokumentasikan gitu ya, biar kita tahu bahwa memang mereka punya misi untuk menghujat Nabi kita. Apa tujuannya? Allahu a'lam bishawab. Apakah karena ingin memancing amarah kita atau karena kebencian terhadap Nabi kita? Allahu a'lam bishawab. Itu tugas kita apa untuk memuliakan Nabi kita dan agama kita. Ya, terima kasih nih. Mudah-mudahan semua rekan-rekan politik diberi kesabaran. 15 menit. Amin. Amin. Jangan ke kami Pak. Kami ini, saya pribadi ini bukan siapa-siapa Pak. Saya ini bukan siapa-siapa. Pasti saya punya banyak sekali ketidaksabaran dalam hidup saya. Kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan semuanya ada literasi dan datanya dan bukan hoax atau tipu-tipu. Mungkin begitu. Oke, kita ke Bang Arnold lagi ya, Pak Doge ya. Ya, silakan. Oke, Pak Saitun kan. Ini terakhir ya Bang Arnold ya. Izin saya juga mau istirahat ya. Saya mau istirahat. Saya takut nanti kalau dipaksakan nanti ada apa-apa nanti. Ya Pak Arnold ada yang mau disampaikan? Lagi Pak? Sudah ada Uni, terima kasih. Siang. Ya, siang Kudus, muslim non muslim? Oke. Aku mau tanya hujatnya kami apa coba? Hujat kalian, saya sedang membicarakan pernyataan Pak Pendeta Saifuddin ketika saya bertanya tadi dan rekamannya masih ada.
Bapak Saifuddin, apakah Anda tetap akan menghujat Nabi saya? Pak Saifuddin menjawab, iya, selagi Kau masih pun suka ada hujat. Kau ayat sesuai hujat. 300. Di room edit saja kau hujat nampak. Gini loh, haleluya. Itu kan menurutmu. Apa coba? Apa aku bilang? Apa aku Hujat dia hujat apa, Tuhanmu, coba? haleluya? Atau raja debat? Coba hujat dia apa coba? Loh, dia yang mengaku menghujat kok kau tanya Coba. sama aku? Kan aneh kalau Coba sudah saya DPO pakai data dia. nih. Saya hujat Kalau dia apa bukan enggak? DPO Bukori- tidak mungkin. Bukori Gak usah kau 4738. banyak cerita. Ketika kau bilang aku menghujat ikut tempat Edis, apa Kamu yang suka bisa kau hujat buktikan sama aku kiamat menghujat tempat aja, kau Edis? pun hujat. Apa? Makanya kau gak berani. Ya nak apa? tercepat orang kiamat. Apa? Kok kayak bocil Lu kau nih banyak naik ke kabarnya, sini kau- bukannya malah bawa. Mau Ya ngarang. silakan Yang tukang tunjukkan. hujat Sama itu apa, Tuhan kau lo. Coba ini Bukari. Tuhan lo tukang hujat. Siapakah saya yang hujat? Bukari. Bukan Tuhan lo yang tukang hujat. Soalnya Tuhan lo pribadi ketiga itu Roh Kudus Tampilin mengilani datamu. setiap Kau oten aja yang datamu menghujat. udah kegep Jadi datamu, lo, data palsu, Saifuddin dan sumber-sumber oten-oten yang lain yang ngehujat, Mojokkan. itu atas dorongan Tuhan lo. Tampilin, ayo tampilin. Oke, kita buka dalam Kau Lukas raja ya. debat nggak laku di Kristen sendiri nggak laku, makanya kau naik-naik ke komal kami ini dengan akun palsu supaya kau diterima. Sayangnya kami udah tahu kelakuanmu. Jelas-jelas Pak Saifuddin saja yang bilang tadi dia tetap menghujat nabiku. Kau pula nanya apa hujatannya, kan lucu kau dia. Kau tanyalah sama dia, jelas dia DPO, daftar pencarian orang. Lalu kau tanya sama aku apa hujatan-hujatannya Saifuddin, kan lucu kau. Dia yang ngaku, kau pula yang nanya sama aku. Ini masih ada videonya nih, dia yang bilang aku tetap akan menghujat, dan itu di live kan oleh banyak YouTube tadi. Kemana kau? Kalau Oke, kau bilang aku aku jawab. menghujat ya udah. Buktikan. Jadi gini teman-teman, sebenarnya yang menghujat itu bukan oten, tapi Tuhan mereka pribadi ketiga, yakni Roh Kudus. Ada di dalam Markus 13 nomor 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, apa yang kamu ucapkan, ingat ya. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus Tuhan pribadi ketiga. Jadi kalau ada oten naik, datang petentang-petenteng menghujat, itu bukan orang Kristennya, Uni. Orang Kristen itu baik, tapi dorongan Tuhannya yang menghujat. Masya Kudus Allah, God. Yang menghujat Ngeri agama banget ya, kita itu God. Roh Kudus Tuhan ketiga. Nauzubillahimindzalik. Markus bab Astagfirullahaladzim, 13 nomor 11. Bukan oten, kok oten bisa baik. gitu ya? Orang Kristen ini baik-baik sebenarnya Yang ya. mereka omongin kan dari Roh Kudus. Kok bisa begitu ya, Goldian ya? Lah iya, Tuhan lu menghujat. Iya. Astaga, naga di sorga papa. Aduh. Astagfirullahaladzim, Goldian kok ngeri banget ya, dalilnya jelas sekali ternyata ya. Coba Ada bacakan di lagi, Markus Goldian. Uni pengen 13:11. Coba yang mana deh? Ajarkan Uni. Coba dengarkan Oke, lagi deh yang ayatnya pertama deh. gini. Ya ampun. Kalau ada oten petentang-petenteng naik lalu menghujat, jangan anggap orang itu yang menghujat. Tapi menurut Betul. dalil nas yang tertulis itu Tuhan mereka. Markus 13:11. Dan jika kamu digiring, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Lu masuk nih, kami giring ke room kami nih. Nggak usah khawatir, nggak usah takut apa yang kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Yang diucapkan itu dikaruniakan nih pada saat itu juga. Aduh. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, catat Uni, bukan otennya yang ngomong Catat sendiri. ya, bukan kamu yang Melainkan berkata-kata. Roh Kudus. Selamat datang Ayat di berapa itu? kebenaran. Ayat berapa itu, Goldian? Markus 13 ayat 11. Markus 13 ayat 11. Nauzubillahimindzalik, Goldian. Begitu ulang lagi, Goldian, ayatnya ulang lagi. Gimana? Oh, jangan. Gempar nanti. Ku bongkar kan Tuhan mereka yang penghujat. Enak nggak? Kalau datang santun, nanya baik-baik, nggak gua bongkar Tuhan lo. Kalau petentang-petenteng kan gua bongkar. Ya Allah, Ayo. Kudus gimana tuh Siapa Kudus? nggak santun selama Roh siang? Kudus Saya ini yang bilang. ngomong, Coba bukan dia. tampilin datamu biar saya ajarin kamu konteksnya itu. Ayo biar pinter lu, ayo. Biar ada pintermu dikit. Ayo. Markus Tunggu, oke, Bentar, Satu luar sama- sebentar. Satu aja pertanyaan Iya, pribadi. Ayo, kau ayo. dua arah sama Goldian. Tunggu dulu. Kau mau ngajarin itu- Goldian. Kau bentar Kami dulu. itu Goldian konteksnya ini. jelas. Ayo. Iya, sebar dulu. Aku lagi ngomong ya. Oke. Kau boleh ngajarin Goldian,
Tapi ini kan Komal akademis nih. Aku tanya, kapasitasmu mengajarkan Emang kok ada kebijakan itu akademismu apa? kau? Kau aja ditanya. Oh nggak ada, pernah aku jawab. mahasiswi. Ayo di room Superboy aja kita biar yang netral, berani nggak? Di room Kak Mary Ayo, kenapa ayo, berani ayo. kau? Lo Di lawan room gua. Superboy kau berani nggak Goldian? Naik. Ayo, lo secara bahas apa? Akademis dan netral. Eh, mau bahas jangan apa? lari dulu. Siapa Tuhan yang menghujat ya? Udah, gila, jangan banyak kali. Ya, oh iya, bagus itu temanya tuh. Tuhan mana yang penghujat? Ya udah di room Superboy ya. Video. Nggak bisa jawab. Nggak ada data Iya, video. di room Superboy kudus, Gimana? ya sabar. Berani nggak? Iya, nanti di room Ayo, Superboy ayo, dia ayo, nanti. Tuhan, siapa yang Karena menghujat? dia nggak ada kualitasnya. Teriak-teriak. Guk guk guk. Nah. Ayo. Kudus Ngapain diam sih dulu. curhat? Roh Kudusnya curhat. Aku nanya, kau kuliah di Udah mana tentang tampilin. teologi? Coba, kau mau ngajarin Goldian. Nah, kau kuliah di tampilin mana dari tentang tadi, teologi? biar jangan narasi liar, ayo. Ah, enggak gitu, kau mau ngajarin Goldian. Aku mau Iya, nanya, biar saya ajarin kau dia, belajar berapa di untuk mana saya tentang teologi? Ayo Di tampilin, STT tampilin. mana? Gedean Goldian itu. Aduh Majang, ini Komal tempat kita mendidik, nggak mungkin orang seorang sembarangan nggak jelas ngajarin. ilmumu nggak ada. Ya Kau udah iya, cuma- nggak ada menurut Bukan, kamu. dia itu dididik Roh Kudus menghujat Udah, tampilin, petentang-petenteng, ayo, bukan ayo, dari tampilin. dia, tapi Roh Kok panik Kudus. kau, Goldian, tampilin datanya ayo. Jadi Tuhan mereka itu penghujat. Tampilin biar Udah biar turun, kita turun, baca, turun. biar Turun kita lihat kau, narasi dia. turun kau nggak laku kau ya. Udah nggak laku, Oh. udah ya, buang-buang waktu. Lebih hebat Uni loh daripada Roh Kudusnya. Roh Kudus yang tergiring masuk ke sini aja diturunin sama Uni. Awalnya tadi petentang-petenteng menghujat. Tapi Roh Kudusnya diturunin sama Uni. Luar biasa kan. Jadi sekali lagi gini, teman-teman. bener juga Kalau Goldian. Tuh, mereka tuh. datang Itu narasi bener loh ya. petentang-petenteng, iya, menghujat bener, itu Bang. dari Roh Kudus. Akan gua bikin malu Tuhan mereka, serius. Ngeri juga ya, Go. Nggak, Go, berarti Go, nih kalau Go menurut ayat mereka bicara di sini itu Roh Kudus yang menggiring, apa yang berbicara. Berarti ini tadi melawan Roh Kudus dong tadi tuh. Dari tadi Betul, debat kita betul, mau. betul. Waduh. Menang loh Uni, Subhanallah. luar biasa. Aduh, subhanallah. Kok bisa ya, Go, ya? Itu gimana itu konteksnya itu, Go? Ya Kenapa kok konteksnya pinter kali mereka adikku masuk ini? giring ke sini, Iya. itu yang diucapkan dan dikatakan itu berasal dari Roh Goldian Kudus. kuliah di mana? Kok pintar gitu, Dek? Hah? Nggak serius loh. Kok bisa kepikiran begitu adik Uni nih ya? Masya Allah juga ya adik Uni nih. Keren banget. Aduh. Nggak serius loh. Kok bisa kepikiran gitu? Kalau ternyata kalau mereka berkata digiring, maka yang berbicara itu adalah dengan Roh Kudus. dengan narasi liarnya pinter katanya, malah ditanya pun pakai sumber palsu, udah terbukti di room Loh, edit. Bible Cuman, dikatain ayo, palsu. tampilin data yang gua buat waduh, tadi. jahat bang. Ayo, Emang saya ajarin penghujat si Udah, Kudus jangan, ini Tuhan. teman-teman. Roh Kudus yang Itu Tuhan, di PD Goldian, Bible aja ayo. dikatain palsu. dikatainya Bible palsu Kita baca tadi, ayo. Tuhan. Kok jahat kali kau, haleluya. Kau bilang Bible palsu. Tampilin, jangan cuma narasi liar kalian. Ya nomor udah. satu, ayo. Ih, parah kali dia lo ya. Ayo, Dibilangnya tampilin. Bible-nya Kalau nggak kau yang nampilin, palsu. biar pinter kalian semua, ayo. Bilang dulu, minta tolong dulu host yang mulia, bilang. Tukang hujat kau, mana ada Ih, isimu. cepat dulu yang mulia, yang Ditanya punya apa, koma, nggak pernah minta jawab. tolong. Ayo biar Roh Kudus. Makanya Roh kalian itu nggak Kudus menundukkan diri, panggil Uni yang mulia dulu. kami. Panggil Uni dulu, Nggak ada harga yang dirinya mulia kan? host. Udah, Ada harga diri aku banget. follow kau ya. Jangan lari kau nanti kalau ku share ke Iya cepat lah kalau minta tolong sama Goldian, yang mulia Goldian, aku ingin berdebat dengan kau, Biar cepat. ketahuan isimu udah di rumah itu. Kenapa kok nggak mau merendahkan diri seperti Tuhanmu? Ujungnya tuh. Tuhanmu dalam Filipi pasal 2 ayat 6 aja merendahkan diri. Masa kau nggak mau sih? Bilang dulu sama Goldian. Goldian yang mulia, izinkan aku berharap sekali berdebat dengan kau supaya laku. Aku karena aku nggak laku gitu. Oh iya, Cepat. jangan dia nggak laku, nggak jadi. Ngapain kau Cuma debat sama dia? 400 Dia aja biji. nggak jelas. Nih, Nggak dari jelas. Mas Aldo nih. Nih, kalau Mas Aldo nih boleh ngajar nih. Mana Mas Aldo nih? Loh, Mas Aldo nggak jadi naik. Mas Aldo nggak jadi naik kah? Mas Aldo nih boleh nih aku belajar bahasa tentang Pesita, boleh aku belajar sama dia nih. Halo. Mas Aldo. Ya Mas Aldo silakan. Ada yang mau disampaikan Mas? Tadi Mas Aldo ada orang Kristen berakun kudus itu loh. Masa dia mau ngajak-ngajak diskusi nggak mau minta tolong? Lucu. Kayak kita soalnya. Kita kan diskusinya bagus-bagus tuh. Mas Aldo ada yang mau disampaikan Mas Aldo?
apa ya? Ya mengalir aja, mau diskusi apa. Kalau Gua aku tuh sama Mas Aldo, ya Mas Aldo gimana? habis ditinggal meeting gua. Sama? Ada prospek meeting gitu kan. Rupanya dia tuh kebanyakan meeting, jadi dia lupa meeting sama gua. Sebel banget gua. Sabar. Ya, ini Mas Aldo, sebenarnya kan ini saya sudah bilang, komal saya ini saya dedikasikan untuk orang yang mau bertanya tentang Islam. Kan di sini makanya judulnya tuh Nonis bertanya. Tapi tidak Nonis itu sedikit apa? Nonis itu non-Islam. Non-Islam. Oh, Siapapun, bukan hanya Kristen. Aku tidak spesifik ke orang-orang Kristen aja, Mas. Mau kejawen juga boleh, ateis juga boleh. Karena pertanyaan itu kan bukan mesti harus aku jawab juga. Pertanyaan itu kan aku catat untuk jadi pembelajaranku juga, gitu. Nah, masalahnya nggak ada dari tadi itu pertanyaan berkualitas yang bisa aku catat untuk jadi materiku, kajianku. Nah, ada dari tadi itu si Kudus namanya tuh. Naik-naik dia malah ngamuk-ngamuk. Mungkin seperti itu. Ah, Aku mau subhanallah. dong sejarah aja ke Romo Aldo. Romo, posisi gereja apostolik, gereja Asiria Timur. Romo, sebenarnya posisi gereja apostolik, gereja Asiria Timur yang pernah dicap sebagai Nestorian itu benar-benar mengaku nggak kalau dalam tubuh gereja mereka itu paham doktrinnya Nestorian? Nah, kan gitu kira-kira. ya nggak pernah lah. Itu kan dicap sama ini loh, sama Katolik sama Ortodok. Kenapa? Karena ini tadinya si Nestorius Fungsinya itu, ke Asiria, orang Nestorian. iya gitu. Jadi ada orang dikejar-kejar mau dibunuh, ya. Terus kami ini cuma nyelamatin doang gitu. Ya udah, mau apa masuk ke wilayah kami kan? Ya udahlah, kami izinkan di situ. Nah, gara-gara itu mereka ini ngasih label gitu. Kalau kami adalah pengikut Nestorian. Oh jadi Sampai sekarang label itu jadi gini ada. Bang, gini Mas Aldo. Jadi label Nestorius itu bukan diakui sendiri sama pemeluknya, tapi dituduhkan gitu. Nah, iya, itu sama kayak gini deh. Tuh. Kalian kan dituding kadrun, kan bukan kalian yang ngomong kan? Gitu loh. Iya, benar, Itu benar, dari pihak lawan. Tapi ya label itu tuh udah berabad-abad gitu loh. Nah, orang-orang yang nggak tahu akhirnya mereka berpikir kalau nama Nestorian itu adalah milik kami gitu. Dan Nestorius tadinya adalah pemimpin kami. Sebenarnya bukan, nggak ada hubungan. Oh gitu. Kalau Kristen memang mereka menyebut diri mereka sendiri ya. Kalau yang di Antioquia itu ya bukan orang lain yang menyebutkan, tapi memang mereka mengklaim ya orang-orang yang di Ya, dalam orang kisah para lain, rasul. orang lain. Orang lain juga. Baca coba Kisah Para Rasul 11 itu. Kristianos itu juga orang lain. Cuma kan nggak terlalu masalah kalau Kristianos Iya, itu iya. karena artinya memang mengikut Yesua. Cuma yang membedakan sama Nasraya kalau Kristianos ini non Yahudi gitu. Cuma kalau Nestorian Menarik. sampai bukunya Nestorius itu kan dibakar nih sama apa pendukungnya Kiril yang dari Alexandria itu yang ngelawan si Nestorius. Jadi kalau orang mau bilang kami ini Nestorius, coba tunjukin deh ajaran Nestorius kayak gimana. Mereka sendiri nggak tahu gitu loh. Oh, Bukunya nggak ada. gitu. Iya, pokoknya Karena kalau gini kan, Bang berbeda Aldo. sama ajaran mereka anggap Bidah. kami sesat segala macam. Karena gini kan, kalau kita bicara tentang sejarah gereja sendiri dari konsili by konsili gitu ya, dari konsili itu konsili gitu kan. Kayak Arius itu kan kenapa dikatakan aliran Arius karena orang-orang ini mengikuti pemikiran Arius kan, Arianisme ini kan. Nah, Iya. sama ketika Nestorius juga kenapa dikatakan aliran Nestorius karena dianggap mengikuti pandangan dari Nestorius ini. Iya. Sama kayak ajaran Sabellius. Kenapa? Karena dianggap mengikuti ajaran dari si Sabellian ini. Benar Iya. kan? Nah, Iya. jadi itulah kenapa muncul istilah-istilah seperti Nestorius, Sabellius, Arius, dan juga Marcionisme. Si Marcionnya sendiri membawa ajaran.
Ya kan? Seperti itu Iya, kan? iya. Kalau Joseph Smith apa? Joseph Smithisme. Advent itu gimana tuh? Dari mana tuh Advent? Abad 18 itu. 18 apa 19 ya? Kenapa Itu kan jadi nama pecahan Advent dari ya? Protestan. Gua nggak tahu deh. Gereja Adventis. Adventis itu apa? Setaumu apa artinya itu, Dek? Jadi gini, Uni, gereja yang diakui apostolik kan ada 4. Salah satunya gerejanya Roma Aldo kalau nggak salah. Adalah Masuk ya. Katolik, Katolik, Ortodok Syria, Ortodok, Syria. sama- Ortodok itu ada dua aja, Gol. ya. Nah, jadi Ortodok itu setahu ini yang Oriental, yaitu ke Mas Aldo, sama Ortodok Yunani. Iya kan? Gini, Rusia. kurang pas. Kurang Jadi pas. yang namanya jemaat rasuli itu ada 3. Lo Katolik 3 Roma, apa 4? Ortodok. Di literasi 4. Kalau dari pahaman kami 3, cuma mungkin ada persamaan, ya. Kayak Pertama gini, kalau kami Katrom, kedua Katrom. Ortodok Syria. Ortodok Syria. Ortodok nanti Syria. dibaginya tuh nanti ya. Yang penting kita kelompokin dulu Ortodok abad 10 nanti baru ada. Angelika, Ya, itu kan Anglikan. pecahan dari Katolik kan. Iya. Anglikan. Nah, yang Bukan ketiga Anglikan baru itu adalah abad kami. 15, abad 16, Raja Henry ke-8 Yang mana dong? itu. Coba empat-empatnya disebutin. Yang mana aja nih? Aku catat nih. Yang pertama tuh Enggak, kalau dari Katrom. kami itu, dari pemahaman saya itu cuma 3. Katolik Roma, Ortodok, sama Asiria kami. Yang ada di wilayah Romawi, ya ini Katolik sama Ortodok ini. Tadinya 1. Goldian ini benar ya, di abad 11 ini pisah. Ya, abad 11 pisah dan yang Ortodok 1956. Bizantium. yang 1156 yang skisma besar itu Great Skisma 10 Great 1056. Skisma 1506 Ya, abad 11. 10. 1056 tahun 1056 Gold terjadi skisma Iya, abad besar-besaran 11 antara itu. Katolik dengan Ortodok ya kan terpecah mereka Gold kan itu ada tuh Ya, nah di luar mereka ya di wilayah Persia itu muncullah ya kekristenan yang berbahasa Aramaik karena memang aslinya adalah orang-orang Yahudi yang convert gitu. Mereka ini nggak bisa bahasa Yunani, makanya kitab sucinya beda, Aramaik, liturginya beda, pengajarannya juga Aramaik. Terus mereka ini kawin campur sama bangsa Persia yang memang berbahasa Aramaik gitu. Nah di abad 5 ya, itu kan karena ini dominasi dari Persia itu begitu kental kan. Nah jadinya mereka nggak mengizinkan kami ini untuk bersatu sama jemaat yang di wilayah Romawi gitu. Kalau kami keluar masuk dianggap mata-mata. Kami harus berdiri mandiri. Makanya kami juga disebut sebagai jemaat Persia. Gitu. Benar. Tapi yang apa ya? Yang gereja Asiria nggak Goldian ikut konsil izin itu. lanjut sama Mas Aldo ya Dek. Oke. Halo Gold. Siap, siap. Siap. Santai-santai Tapi ya. Gold Oke. nanti kamu Uni jadikan moderator ya kan. Kamu boleh naikin orang. Tapi jangan penghujat ya. Nanti rungkat belum kita nanti Komaluni enggak, nanti aku permanen. mau diskusi sejarah aja sama Romo. Naikin Mas Aldo ini insya Allah kok aman. Nih aku jadiin kamu moderator. Nanti kalau mati nanti kabarin Uni ya Dek. Oke. Mas Aldo Tapi izin Romo, ya, aku tinggal ya Bang siap, siap, Arnold, Bang. silakan Oke, menikmati oke. diskusi yang santun di Komal saya, jangan ada yang menghujat. Oke, terima kasih. Tapi Romo, berarti gereja Asiria saat konsili apa ya? Kartago atau Chalcedon yang nggak ikut itu ya? Iya, cuma satu aja sekali ikut ya, yang 325. Oh, Di abad 4 itu Nikea. setelah itu udah nggak ikut-ikutan lagi. Nah, si Nestorius sama Kiril itu kan yang 431 ya kalau nggak salah ya. Yang mana ya? Iya, iya. Yang di Efesus itu. Efesus, benar. Nah, itulah konflik gitu loh. Nah, terjadinya konflik itu kalau misalnya beda pendapat, terus setelah itu saling hormati sih nggak apa-apa. Tapi Langsung setelah dianatema. ya itu nggak apa-apa. Anatema tuh artinya kita putus hubungan gitu. Kayak kita ada di dalam satu perusahaan, terus kita dipecat. Nah, itu kan nggak apa-apa gitu kan. Cuma ini masalahnya di anatema terus lu diudak-udak.
buku-bukunya dibakar, ya ketangkap mau dibun gitu loh, dibun-bun ya, orang mana mau nyerahin nyawanya ya, kabur gitu. Pada saat kabur, mereka mau lari kemana nih? Ya pastilah lari ke tempat yang aman di luar wilayah Romawi. Jadilah ke tempat kami si Asiria ini, gitu. Tapi untuk gereja Asiria Timur sendiri masih jalin hubungan baik sama Katrom, apa gimana? Sampai sekarang sih masih ya. Sampai sekarang tuh nggak ada istilahnya, nggak ada dendam apa segala macam. Ya justru mereka inilah yang nggak tahu kenapa ya, merasa iri atau bagaimana ya. Jadinya kalau dalam diskusi gitu ya, terus mereka nggak bisa nyanggah. Nah akhirnya mereka itu kasih label gitu, seakan-akan kami ini yang bidat, yang dianatema gitu. Oh, nah untuk itu sendiri keimamatan atau kepausannya sendiri, mekanisme di Asiria gimana? Ya mirip-mirip sih ya. Yang jadi pemimpin itu bukan pakai demokrasi ya. Oh siapa ini yang jadi pemimpin mengajukan diri? Nggak ada. Pemimpin itu dipilih sama pemimpin sebelumnya, lalu dilantik atau ditabiskan. Bukan konklav gitu ya, macam pemilihan paus. Nah, kalau pemilihan paus ini kan sebenarnya itu termasuk lah kepemimpinan kuno juga seperti ini. Itu jadi yang gue maksud itu pemimpin adalah gini. Ini sudah ada gembala gitu ya, sudah ada pemimpinnya ya, leadernya. Nah, dia kan ingin ada kesinambungan kan untuk generasi berikutnya siapa nih yang akan memimpin kalau dia misalnya meninggal. Dari jemaat itu kan dilihat mana yang kira-kira ini punya prospek gitu loh, punya talenta mengajar. Dialah yang memilih dari jemaat itu untuk ditabiskan. Oh iya, berarti macam Gitu. konklav gitu ya. Oke. Nah ini kan pemimpinannya kan jadi dari pusat ya sampai ke wilayah-wilayah terpencil kan ada kan kepemimpinannya. Nah kalau misalnya pemimpin itu ya pemimpin itu kumpul kan banyak. Nah, siapa pemimpinnya untuk semua organisasi? Ya, itu baru ada istilahnya pemilihan secara demokrasinya ada, mistiknya ada gitu. Tergantung aturan organisasi lah bagaimana memilih kepemimpinan pusat. Itu. Oh, menarik. Ternyata tradisi itu masih berlaku. Yang bingung ini Protestan, mereka macam ayam tanpa kepala mereka. Hanya Ya, berlandaskan hormati kitab ya. suci, nggak balik ke tradisi, atau mungkin magisterium ya kalau dalam Katolik sama Ortodok, nggak tahu di Asiria ada apa enggak kira-kira gitu. Ya, kita harus hormati. Kekristenan memang begini, brother ya. Jadi ada yang rasuli, istilahnya ada sanatnya, tapi ada juga yang tidak. Yang rasuli ini kan yang membuat kitab suci. Mm-mm. Ya, yang beli kitab dari toko ya inilah mereka ini yang keluar ini. Protestan, Calvinis, Neo Calvinis, Gereja Baptis, Mormon, Saksi Yehova, dan yang lain-lain ini tidak beli kitab. Mereka tidak buat kitab, tapi mereka beli kitab. Gitu. Nah, untuk eksistensinya bagaimana ya? Mereka punya aturan sendiri, silakan aja. Nah, ini aturan yang berbeda. Kalau kami kayak gue nih ya, gue ditabiskan di Queensland, Australia. Itu gue nggak punya agenda. Tolong tabiskan saya mau jadi pemimpin. Nggak ada. Gue dipanggil aja ke Queensland, Australia. Ya. Nah, begitu gue sampai sana, baru gue ditanya, kamu mau nggak? Kamu bersedia nggak? Ya, gue bersedia, langsung gue ditabiskan. Kalau nggak, gue pulang udah. Nggak ada istilahnya. Inilah bedanya sama Protestan. Pinter, ya pinter khotbah. Ya udah, dia apalagi dia lulusan STT, ya udah dia bikin Berkhotbah, komunitas. lulusan dia- STT, bikin gereja, jadi pendeta. Nggak tahu siapa yang ngetabisin. Iya, yang mentabiskan misalnya teman-temannya sendiri gitu kan, atau Hidup dari aliran. kolekte umat, waduh, seru tuh. Iya, kita harus hormati. Inilah perbedaannya ya. Yang mana yang rasuli, mana yang kuno, sama mana yang modern.
gitu. Itu ada perbedaan di dalam apa kepemimpinan, ajaran, ya, organisasinya bagaimana gitu. Nah, kekristenan itu atau orang yang mau pindah ke Kristen itu harus maklum dengan adanya ini, sehingga pada saat mau masuk Kristen ya ini bisa milih gitu. Lo pilih yang mana gitu, yang srek gitu. Ini ada ribuan sekarang ini aliran kekristenan. Wih, jutaan kalau Protestan tuh. Sampai Bahkan- ini sih ada teman Bahkan yang bilang setelah 60.000. kematiannya Martin Luther, itu setelahnya kan menyesali. Seorang biarawan Katolik memisahkan diri dari gereja, terus membentuk gerakan demonstrasi baru, mengembalikan kebenaran kepada kitab suci. Akhirnya orang bisa bebas mentafsirkan kitab suci, bikin pemahaman sendiri, bikin gereja sendiri. Makanya kan banyak Protestan yang bidat, heresi kalau kata orang-orang katrom tuh. Iya, masalahnya gini, brother ya. Dengan adanya sekarang ini ribuan aliran di dalam kekristenan, semua bisa klaim yang paling benar, yang lainnya sesat. Kecap itu selalu nomor satu. Ya, kalau kita tanya sama Calvinis ngomong, gue yang paling benar. Lu salah semuanya. Ya, kalau kita tanya sama Ortodok Syria, begitu juga mereka ngomong kayak gitu. Sama Ortodok yang Timur ada perbedaannya. Ortodok Timur juga ngomong kayak begitu. Semua sampai gereja atau organisasi Kristen yang baru dibangun di abad 21 pun berani klaim seperti itu. Jadi kita harus hormati aja perbedaan ini ya. Sekarang masalahnya kita serak yang mana gitu loh. Ya, itu kan pilihan hak asasi manusia. Kita memilih berdasarkan memang hati nurani kita. Kalau nggak cocok sama satu pun aliran, ya bikin baru aja aliran baru dalam Kristen kalau mau. Kalau enggak ya udah pilih aja agama yang lain. Ya, yang jadi masalah ketika mereka menciptakan aliran baru, suksesornya itu nggak nyampe kepada para rasul. Kan itu jadi problem. Itu jadi problem bagi 3 komunitas yang tadi gue sebut, Katolik, Ortodok, sama Assyria. Tapi bagi mereka nggak problem. Yang penting adalah mereka bisa ngajar, yang ngajar happy, berorganisasi legal juga, ya. Mereka juga kumpul-kumpul juga, bukannya. Masalahnya legitimasi organisasi itu apa ya? Dia nggak istilahnya apa ya? Nggak membicarakan isi di dalamnya sesat atau tidak. Kalau semisal izin lo oke. Kalau di Indonesia kan kalau mendirikan gereja ada SKB 2 menterinya terpenuhi, ya udah diriin aja. Bahkan Marsion, Mormon pun sekalian kalau pengen diriin gereja SKB 2 menterinya terpenuhi ya silahkan. Tapi kan fakta yang ada di dalamnya mereka sesat kalau menurut teman-teman Kristen. Lo sedang mengambil posisi pandangan dari rasuli yang sedang lo pegang sekarang. Lo nggak netral. Sementara gue netral nih. Gimana tuh? Gue pandangan gue ini harus netral gitu, ya. Jadi ini ada yang rasuli, ada yang tidak. Nah, semua klaim yang paling benar. Oke, ya. Nah, walaupun yang tidak paling benar, gue pernah dapati ya, orang itu dalam nama Yesus berdoa, terus orang tuh sembuh. Ini contohnya gue sendiri ya, waktu sebelum gue di jemaat rasuli yang Assyria ini, gue kan masuk di karismatik ya, Pentakos. Istri gue itu dapat mujizat di tumpang tangan sama pendeta-pendeta, sembuh. Mantan Pentakosta. Iya, jadi emang sekarang masalahnya gini ya. Ini ada banyak ajaran beda-beda yang kalau emang ini diperdebatkan nggak bakal habis. Nggak bakal habis. Yang penting adalah bagaimana kita ini berkarya gitu loh. Masalahnya kalau di agama standarnya gitu, Romo. Masalahnya kalau standarnya gitu, Romo. Sai Baba pun juga bisa bikin mukjizat dan diklaim mukjizatnya benar. Itu nggak apa-apa. Sekali lagi ya, yang penting apa yang kita lakukan untuk dunia ini. Kalau kita percuma ya, kita punya silsilah, itu jelas ya. Tapi apa yang kita lakukan malah negatif, merusak gitu generasi yang ada sekarang. Nah, ini yang harus dihindari.
Nah makanya pandangan gue nih netral, nggak semua orang Kristen kayak gue kan, ya. Iya, Banyak kalau orang kita bicara yang pandangan mikir, universal, kita amin-amin aja masalah itu. Yang penting buah yang dilakukannya, pertama tidak nah, merusak, tidak menimbulkan perpecahan, silahkan. Tapi kita balik lagi kan, yang kita diskuskan ini faith, mhm. eternal life, kebenaran sejati. Ya balik lagi, pedomannya itu seperti apa, dan Nah, suksesornya ada nggak? Kan gitu. masalahnya gini, brother. Masalahnya gini. Walaupun ya, ini Kristen-Kristen yang buat kitab suci itu masih ada sekarang ini, Asiria, Katolik sama Ortodok. Tapi ini kan dokumen kuno. Ya, yang menulisnya udah nggak ada, Yeshuanya udah nggak ada. Semua cuma bisa klaim doang. Oh, Yeshua ada di dalam diri gua. Tapi pada kenyataannya, coba tanya sama Yeshua artinya apa ayat ini. Itu bisa beda-beda. Semua bisa ngomong, oh Yeshua ngomong gini, Roh Kudus ngomong gini. Gitu loh maksud gua. Nggak bakal habis untuk dipertentangkan. Misalnya tentang baptisan, ada yang bilang nggak perlu dibaptis bisa masuk surga, ada yang bilang harus dibaptis. Baptisnya apa? Percik, ada yang selam dan macam-macam tuh. Nah, kalau andai kata Yeshua itu bisa diundang ke TikTok ini, dia bisa ngajar, itu clear, kelar masalah. Sekarang masalahnya ya, yang ada cuma dokumen-dokumen kuno, dan dokumen kuno ini yang Aramaik aja mereka pada kagak ngerti. Lu Makanya gimana? itu Romo poinnya, kita balik ke otoritas. Nah, Kitab suci ini nggak bisa berbicara, nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong otoritas pemimpin. Kalau dalam kekristenan, tradisi katrom ya, ada kepausan yang suksesornya nyampe dan penuh ilham kalau mereka klaim. itu juga ada masalah lagi ya. Kalau Waduh, misalnya gimana tuh? ya, kalau misalnya nih, oke kita lihatlah siapa pemimpinnya. Yeshua itu nggak berbicara dalam bahasa mereka. Yeshua itu berbicara dalam bahasa Aramaik. Ada kitab sucinya Aramaik. Apakah mereka tahu itu yang Aramaik? Belum tentu gitu loh. Belum tentu karena gini, yang namanya Gereja Katolik Roma itu ajarannya adalah ajaran Yeshua ditambahin Paulus, ditambahin bapak-bapak jemaat. Oh, Dicampur tapi semua. gini, Romo, izin aku potong. Kalau kita balik kepada teks, betul, semua sarjana sepakat, apalagi sarjana kontemporer ya. Yesus berbicara Aramaik. Tapi lingua franca saat itu tuh Yunani. Dan para murid yang diklaim oleh Papias, Irenaeus seperti Matius yang menulis, Markus yang menulis, itu nulisnya pakai Yunani. Yang saat itu adalah lingua franca, dan harus nih kabar tentang berita baik Euangelion harus dikabarkan pakai lingua franca yang orang tuh berbicara pakai itu. Nggak masalah. Sekarang masalahnya pada saat Yeshua ngomong diterjemahkan ke Yunani dengan baik atau tidak. Nah, itu yang menjadi PR masalahnya. Nih, gua kasih tahu ya. Yeshua itu nggak pernah ngomong Tuhan itu satu. Nggak pernah ngomong ajaran monoteis. Nggak pernah. Yang ngomong monoteis itu Pak Paulus dan bapak-bapak jemaat. Yeshua ya ini ngomong ya itu dengan jelas dan dicatat. Tuhan itu banyak. Cuma kan beda kan. Lo ngomong harus pakai suksesi, harus ada yang ada apa silsilahnya segala macam. Nah, coba kita lihat ajaran dari Katolik, ajaran dari Ortodok, itu ajaran satu Tuhan semua. Ajarannya Pak Paulus dan lain-lain. Oh, ajarannya Pak Paulus ya. Menarik. Terus. Ya, begitu juga nih pada saat gue mendalami di Asiria. Asiria juga diajarkan Tuhan satu. Nah, begitu gue dalamin ya, seminari, gue sempat memimpin seminari, baru gue tahu. Oh, ternyata satunya ini adalah satu kesatuan, kesemuan gitu. Jadi mirip sama panteisme. Oh, Ya, semua manusia. Ya, misalnya lo nih, lo walaupun lo nggak terima, tapi dalam ajaran kami ya, yang Asiria itu, lo pun adalah Tuhan. Nah, Yeshua ngomong ya di Yohanes 10 ayat 34, Dalahe Anton.
Itu Hmm. si Sueb itu gue suruh baca tuh. Coba Sueb baca tuh. Artinya apa? Dia kan ngerti kan bahasa Aramaik. Lebih Hmm. lancar dari gue. Baru dia sadar, oh iya ya. Yeshua ngomong kayak begini ya. Orang-orang Yahudi adalah Tuhan-Tuhan. Masalahnya kenapa nggak ada gereja di Indonesia yang ngajarin itu? Malah ngajarin Tuhan satu. Nah, itu kembali lagi kepada kesepakatan si pemimpin-pemimpin gereja. Dia mau The ngikutin Church ajaran mana? Father. Iya, Church Father. Mau ngikutin yang mana? Ajarannya Pak Paulus, ajarannya Tertullianus, ajaran mana? Itu tergantung dari organisasi itu. Oh. Oh, menarik ya. Mm-mm. Ya, lu pernah nggak coba di gereja di Indonesia gitu atau Enggak. teman Selama diskusi gua yang enggak. ngajarin Yeshua itu bilang kalau orang-orang Yahudi kita adalah Tuhan-Tuhan. Enggak. Enggak, karena mereka nggak mempelajari secara dalam yang Aramaik. Ya, jadi mereka fokusnya ajaran mereka adalah ajaran dari para rasul. Makanya kalau lo diskusi sama ortodok ya, mereka kan sering menggaungkan ini ajaran para rasul, para rasul, para Ya. utusan kan. Semua Iya kan? ortodok Katolik gitu, pasti. Ya kan ngakunya gitu kan, utusan. Iya betul. Itu yang ditekankan. Ya Pak Paulus, ya Yakobus dan yang lain-lain, sama Petrus juga. Jarang dari antara mereka yang klaim ini ajaran Yeshua yang asli. Yeshua ngomong kayak begini dalam Aramaik. Ini artinya. Ini yang gue ikutin. Oh. Gitu. Justru. Jadi ya, itu begitu teman-teman gua diskusi. minusnya klaim-klaim gereja yang tersuksesi sampai para rasul itu ternyata cukup bertentangan ya Romo, apa yang disampaikan Pak Paulus dan para rasul dengan Yesua itu sendiri ya. Iya, dalam hal ketuhanan ada perbedaan. Justru gue menemukan Kristen-Kristen yang spiritualitasnya itu tinggi, yang suka meditasi gitu, yang suka istilahnya itu menyendiri. Mereka itu tahu ajaran itu. Mereka meyakini kalau kita semua adalah makhluk divine, yang kita istilahnya cuma sementara. Ya, di bumi ini cuma sementara, tapi kita divine. Jadi makanya gue bisa berpikir secara netral. Mau Kristen itu rasuli atau tidak, gue meyakini itu semuanya nih divine gitu loh. Yup. Tapi kalau itu kanonnya gereja Syria yang dipegang berapa? Kalau Protestan kan 66. Di Tapi 7 ya, dibuang dari kitabnya Katolik, lebih- Katolik lebih banyak. 73. Ortodok berapa ya? 88 ya? Ya, Lupa gua. sekitar 86 gitu ortodok. Iya. Kalau ortodok Ethiopia malah sampai 90-an. Kalau Iya, kami itu ortodok 74. Ya. Oh, 74 ya. Ya, kami lebih banyak. Ya, kitab Mazmur ya. Kami tuh punya pasal sampai 155. Buset. Kalau kita beli kitab dari toko, Mazmurnya itu cuma 150. Iya, 150. Septuaginta cuma 151. Gitu. Jadi emang kitabnya beda, bahasanya beda, ajaran beda, ya wajar gitu. Dan sebenarnya menariknya gini, Romo, kalau kita merujuk kepada tanah atau perjanjian lama ya, bahasa Aramaik itu sudah beberapa kali dituturkan. Contoh dalam kitab Daniel ya, ada beberapa frasa yang pakai bahasa Aramaik, tapi ditulis pakai huruf Ibrani kan gitu. Jadi sebenarnya indikasinya juga udah jelas. Ya tapi balik lagi, kenapa para murid ini malah menerjemahkan apa yang diucapin oleh Yesua? Logikanya gini Romo, aku ngomong bahasa Indonesia nih, tetapi ada orang datang nulis omonganku diterjemahkan pakai bahasa Thailand dan maknanya 100% nggak bakal sama. Kan gitu.
Ya itulah baguslah rekonsiliasi gereja Assyria untuk membalikan tradisi teks menggunakan bahasa yang diucapkan sehari-hari sama Yesua. Luar biasa. Iya, iya. Ya kayak kalian aja lah ya. Nabi kalian bahasanya Arab, kalian diajar sejak kecil bahasa Arab. Nah, tradisi Kristen adalah ngajarin bahasanya Yesua ini gitu. Ini di Indonesia aja ada ratusan aliran, nggak ada satupun organisasi yang ngajarin jemaatnya tuh bahasa Aramaik. Gitu. Makanya pada saat lo diskusi atau lo debat nih sama Kristen-Kristen, pernah nggak mereka ngomong nih Yesua ngomong kayak begini dalam Aramaik? Artinya begini. Enggak, Gitu. Jarang kan? Sama lu doang mungkin. Ya. Iya. Coba lo tantang gitu. Kalau ajaran Islam salah, oke. Sekarang lo kasih tahu gua ajaran Yesua itu kayak gimana dia ngomong, satu aja kalimat yang Yesua ucapkan kayak gimana dan artinya apa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lo tantang gitu aja supaya mereka ini mengedukasi diri mereka gitu, jangan hanya baca terjemahan Indonesia. Udah hancur-hancuran itu, Asli. hancur-hancuran ya. Masih banyak orang Kristen di Indonesia yang istilahnya tuh ngajarin hoax. Yesus adalah Allah. Itu kan hoax. Yang ada di dalam dokumen-dokumen kuno itu nggak ada gitu. Dokumen itu kan ada ratusan. Ada kanonik, apokrif, catatan Bapak Jemaat, liturgi. Nggak ada tuh informasi di dalamnya Yesus adalah Allah, itu nggak ada. Nah jadi coba tantang mereka, Yesua ini ngomong pakai Aramaik, coba lu sebutin satu kalimat aja yang keluar dari mulut Yesua dalam Aramaik apa gitu. Mereka au gitu kan. Nah itulah pentingnya edukasi. Ya itu pentingnya edukasi. Jadi jangan hanya nyerang-nyerang agama lain, nyerang kitab yang lain, ya kitabnya sendiri nggak dibaca. Waduh. Harus dalami juga. Ya harus dalami juga. Nah begitu lo dalemin ajaran Yesua, lu udah muak sama perdebatan. Udah lu nggak ada niat sama sekali. Jadi itu brother. Yup. Oke. Iya teman-teman, Romo Aldo ini Kristen tapi dari Assyria. Aku lagi malas berdebat, cuma diskusi bahasa sejarah dan lain sebagainya. Wong Romaldo nggak niat berdebat kok, diskusi ngajar, ya kita terima aja. Iya, ini banyak kalau teman-teman Muslim masih bingung itu hal yang wajar. Iya, karena Kristen aja begitu saya share, ini lu yang Aramaiknya. Yesua ngomong Aramaik. Kalau mereka bingung gitu, apalagi kalian yang Muslim. Ini saya pernah diskusi sama lulusan-lulusan STT gitu ya. Itu banyak dari mereka yang nggak tahu bahasanya Yesua. Bahasa untuk ngajar itu loh. Itu kan Aramaik. Mereka tuh jawabnya salah-salah. Beda kalau saya tanya ya, ini kumpulan nih, umat Muslim kelas 1 SD. Tanya, Nabi Muhammad waktu dia hidup itu pakai bahasa apa ngomong? Semua kan jawabnya Arab. 100%. Nggak ada yang bilang Nabi Muhammad pakai bahasa Inggris. Tapi lulusan STT itu sampai ada yang ngomong Yesua itu ngomong pakai bahasa Yunani gitu loh. Jadi itu udah salah kaprah di situ. Basicnya adalah bahasa Aramaik ini. Jadi dari situlah kita akan lihat yang kebenaran itu yang bagaimana gitu. Pada saat yang Aramaik ini diterjemahkan ke Yunani, Yunani diterjemahkan ke Belanda, Belanda diterjemahkan ke Melayu tinggi, terus ke Melayu rendah, baru ke bahasa Indonesia, itu kan distorsinya panjang, banyak. Yup. Baru akhirnya teman-teman baca yang LAI. Itu LAI itu tadi. Ya diterjemahkan ke sini, terjemahan. Itu distorsi. Akhirnya muncullah informasi Yesus adalah Allah. Itu. Panjang itu distorsinya. Jadi gini teman-teman, Romo Aldo ini salah satu saudara kekristenan yang gak sepakat Yesus adalah Allah. Karena Allah itu Rabbulnya umat Muslim. Kan gitu. Allah itu Ismu Al-Zat Al-Wajib Wujud dalam kitab suci kita umat Muslim. Jadi ya
selama narasi yang disampaikan tidak bertentangan dalam hal itu, kita bisa sepakat dan mendukung demonstrasi apa yang dia ucapkan dan dia bawakan. Supaya coten-coten yang di Indonesia ini yang jumlahnya 8 juta ya, berapa persen tuh? 2 juta apa 8 juta tidak tersesatkan gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik ya dari Pak Tropong. Berarti di Assyria Yeshua itu Tuhan kecil. Bukan di Assyria, Pak. Kalau kita baca dari naskah Aramaiknya, Yeshua sendiri ngomong Bapa lebih besar daripada aku. Dah. Coba pakai nalar aja. Itu. Masalahnya kita mau konsisten nggak gitu dengan apa yang tertulis. Berarti konsepnya subordinat dong. Itu kan istilah-istilah kekristenan kan. Iya. Itu silakan aja mau pakai subordinat kayak Kristenan level kayak subordinat apa gitu ya. ya nggak masalah gitu kalau pakai itu. Tapi yang jelas Yeshua sendiri yang ngomong Bapa lebih besar daripada aku. Udah. Itu nggak itu ada dua sosok yang tidak sama. Mantap. Itu jelas di situ. Ya. Nah, orang-orang Kristen kalau kita bukain gitu ya, ini loh ajaran Yeshua yang asli, ternyata mereka mendapatkan ajaran yang mereka bawa itu berbeda. Nah, mereka kaget gitu kan, shock gitu. Mau membantah terjemahan kami juga mereka nggak bisa bahasa Aramaik. Nah, akhirnya yang mereka lakukan ya itu fitnah, framing lah, jelek-jelekin lah, apa segala macam. Waduh, banyak yang nuduh Bang Aldo Muslim. Bukan, teman-teman. Bang Aldo kekristenan. Iya, Muslim. Kalau jadi Muslim, jadilah Muslim yang baik. Bacanya Quran, hadis, Tuhan satu, namanya Allah. Dah. Ya, ajarannya, syariatnya, pelajari dan jalankanlah. Jadi Muslim yang baik. Nah, kalau Kristen ini, ya ini yang masalah gitu. Ada Kristen yang betul-betul fokus kepada Yeshua, ada yang nyembah-nyembah Allah. Ini loh. Nah, di Republik ini kasusnya tuh banyak ya. Dari 29,1 juta jiwa, ini mayoritas ya sekitar 28 juta lah gitu ada. Ini mayoritas nih Kristen seperti ini. Ngajarin Yesus adalah Allah. Jadi bentrok, sesama Kristen bentrok, sama Muslim pun bentrok pasti. Mereka nggak sadar kalau sebenarnya ini ajaran hoaks. Ajaran hoaks, catat. Ya. Otokritiknya Kalau di Amerika kita lihat ya, ada nggak Kristen misalnya kan Pentakost dari sana kan, baru nggak masuk ada ke ya Indonesia. Pentakost dari sana. Nah, Pentakost ada nggak Kristen masuk gereja sana terus nyembah-nyembah, nyanyi-nyanyi Allah gitu? Nggak ada. Iya, itu kalau ada itu ditepok sama jemaat di sampingnya. Ini salah gedung nih. Kalau mau ke masjid, ke sana Pak, ke sana Bu, gitu kan pasti. Karena di dalam kamus bahasa Inggris itu udah jelas. Allah yaitu Allah, the name of God in Islam. Oke. Nama Tuhan. Uni, umat. monitor bentar Romo. Monitor Uni. Aku mau itu. Bentar. Lanjut Romo. Iya, jadi ini mungkin saya kasih gambaran aja teman-teman ya. Kalau kekristenan yang bilang Allah itu adalah gelar, yang ngajarin Yesus adalah Allah, itu sebenarnya cuma 1,12% dari semua populasi kekristenan saat ini. Kekristenan di seluruh dunia saat ini mencapai angka 2,4 miliar. Itu lumayan besar ya jumlahnya. Nah, berapa juta sih Kristen-Kristen yang nyebar hoaks Yesus adalah Allah? Itu cuma 47,2 juta. Dari mana? Angka ini dari mana? Dari Ya Indonesia, ya. dari Melayu. Iya betul. Indonesia 29,1 juta jiwa. Data dari BPS. Malaysia 3,1 jiwa. Data dari Pusat Statistik Pemerintahan Malaysia. Lalu betul, Timur Tengah dan Mesir ya 12 sampai 15 juta itu ada datanya sendiri.
Jadi kalau di total-total ini hanya 47,2 juta. Jadi nggak sebanding gitu. Makanya saya geleng-geleng kepala kalau ada orang Kristen ngomong, bagi Kristen Allah itu jabatan gitu. Jadi dia pukul rata. Harusnya dia ngomong, bagi minoritas Kristen, bagi 1,12% Kristen, Allah itu gelar. Nah, harusnya ngomong sesuai fakta gitu loh. Jangan dipukul rata gitu. Ya, karena ada Kristen-Kristen yang sadar, bahkan di Arab ya, teman-teman. Ada kitab suci bahasa Arab yang tidak ada kata Allah. Jadi itu dipakai juga di Arab ini. Itu diperjualbelikan juga. Gitu. Nah, orang-orang Kristen kan banyak yang shock kan. Di Indonesia ini begitu ngelihat terjemahan kami, nggak ada Allah di situ, nabi, rasul, nggak ada juga. Shock kan, karena selama ini dari kecil tuh diajarin itu gitu. Yesus adalah Allah, anak Allah, yang lain sebagainya. Nah, akhirnya begitu mereka dewasa, mereka tahu gitu, ada yang ngomong itu hoax. Kalau mereka bukan Kristen yang dewasa, tentunya udah sakit hati dan melakukan hal-hal negatif kan terhadap kami. Tapi yang dewasa, mereka itu mencerna gitu, menguji ini benar atau enggak. Makanya jangan heran nih, kalau teman-teman perhatikan, Kristen-Kristen yang nyembah Allah itu makin hari makin berkurang, nggak makin nambah. Paling kalau nambah karena dia punya anak gitu kan, terus anaknya diajarin. Enggak, kalau berkurang itu maksudnya ini loh, diedukasi. Terus akhirnya lama-lama banyak yang sadar, kalau gitu saya berdoa nggak usah pakai Allah Bapa. Iya betul, pakai aja Bapa gitu, Sang Bapa, udah cukup. Dibaptis atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, nggak perlu. Ya baptis ya pakai aja dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, udah cukup. Ya, jadi jangan ke harap-harapan. Itu yang salah itu. Nah, ini data ya, teman-teman. Ya. Makanya harus maklum ya kalau diskusi sama apologet Kristen ya, mereka nyerang Quran, nyerang hadis ya, nyerang Nabi Muhammad, tapi mereka menyembah Allah. Itu harap maklum gitu. Botol gitu namanya. Mereka klaim Tuhan mereka sama umat Islam. Kenapa sih mereka nggak mau jujur gitu loh? Kenapa sih mereka nggak mau pakai identitas kekristenan aslinya gitu? Kok ke Arab-Araban? Kan lucu gitu Romo ya. Ya, karena diajarin dari kecil. Ya, sama orang-orang yang mereka percaya. Jadi itu yang mereka anggap kebenaran. Makanya edukasi tentang ajaran Yesua yang asli gitu ya, untuk menghilangkan kata Allah dalam kitab suci itu nggak bisa sebulan 2 bulan. Ini mereka diajarin sejak kecil. Sekarang mereka usianya 30, 40, 50. Makanya ini terus gitu. Ya puji Tuhan bukan cuma saya, ada banyak Kristen sekarang yang ngajar juga lewat TikTok seperti ini gitu. Nah kalau kita perhatikan tuh ada gitu kan, teman-teman yang akhirnya sadar ya, mereka mau beli terjemahan kami, pengen penasaran kan kayak gimana sih ajaran Yesua yang asli. Ya udah nih baca, kalau terlalu mahal yang versi cetaknya bisa di-download aja yang gratis. Baca aja gitu. Itu bedanya sama terjemahan LAI itu jauh banget, jauh sekali. Ya. Itu Oten ya, dengerin. Kalau mau denger atau tahu ajaran Yesua yang asli, hubungin Romo Aldo. Ada tuh terjemahan dari Pesita Aramaik, entah pakai bahasa Inggris atau Indo. Kalau bahasa Inggris aku bisa akses ya. Kalau Indo kan masih terbatas ya, cuma di komunitas Romo yang baru menerjemahin. Iya, ya. Jadi kita bersyukur ya sekarang ini kalau teman-teman masih pakai ILT, IMB, LAI, pakai aja terus ya. Karena itu aslinya adalah PB Yunani. Nah, apa yang kami lakukan adalah
menerjemahkan langsung dari yang Aramaik. Ya, jadi Yeshua nih ngomongnya nih dalam mengajar bukan pakai Yunani, pakai Aramaik. Disalin ke Aramaik dulu. Nah, langsung kami terjemahkan ke Indonesia. Jadi teman-teman bisa bandingkan lah ya, yang Yunani sama yang Aramaik bagaimana. Terus kalau teman-teman cocok yang mana gitu, itu kan kembali ke masing-masing ya. Balik lagi tuh tadi ke diskusi sama Mas Guldian yang awal kan, kita mesti balikan kan, ini ajaran ada banyak kekristenan, mau pilih yang mana itu kan tergantung dari orangnya masing-masing, nggak bisa dipaksakan. Walaupun saya bilang, oh ini Aramaik yang Yeshua ngomong pakai Aramaik, ini terjemahan yang paling tepat segala macam, ya balik lagi ke teman-teman. Ya, yang penting sekarang sudah bisa diakses. Nah, bentar, Romaldo, ini ada Kristen ini Ayu Dewi, nggak tahu pakai profil Muslim, penyembah Kristen tapi penyembah Allah. Halo, shalom sore, Bro Ayu Dewi. Loh, turun. Ini bro atau sis? Bro itu biasa nyamar-nyamar. Kristen Indonesia sukanya gitu soalnya. Biasanya emang kayak begini ya, kalau saya diundang naik gitu sama teman Muslim gitu ya, yang Kristen yang istilahnya yang menolak itu, mbok ya naik, kita diskusi di sini gitu loh. Kan mereka Iya, cuma bisanya aja. di belakang, di bawah ngomong apa segala macam. Coba lah bicara, ada datanya, coba dibuka gitu. Ya, di dalam dokumen kekristenan yang jumlahnya ratusan itu tidak ada informasi Yesus adalah Allah, tidak ada sama sekali. Gitu. Kalau mereka ini punya ajaran itu, datangnya pasti dari terjemahan. Itu pasti itu. Ya. Kalau mereka mau tahu ajaran Yeshua, misalnya mereka anggap ya, apa yang saya sampaikan ini salah, silakan ajarin saya, silahkan ajarin saya. Aramaiknya gimana? Yeshua ngomong apa? Ini bukannya saya sok-sokan, tapi memang begitu gitu. Kalau saya mau belajar ajaran Islam, saya akan tolak ustadz yang ngomong Nabi Muhammad itu pakai bahasa Inggris. Ya udah, sekali aja saya ketemu, saya akan duduk belajar sama Pak Ustadz. Wong kalau ustadz ya, ngomong Nabi ulama Muhammad yang pakai ngomong bahasa Yaman aja ku tolak. ya makanya itu ya. Jadi harus hati-hati gitu. Orang kalau mau membantah, dia harus punya kapasitas. Ya, dia bisa nggak bahasanya Yeshua, ngerti nggak bahasanya Yeshua. Jangan hanya pakai terjemahan. Itu udah distorsinya kemana-mana terjemahan bahasa Indonesia. Kembali aja coba ke original teksnya, original language dari Yeshua. Seperti apa? Oke, bentar Romo. Ayu Dewi, silahkan. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya murtad nih. Gimana? Ya, Sis? kalau murtad mualaf itu kan keputusan pribadi masing-masing ya. Tapi Ya, it's kita okay. harus hormati. Ya, ini hak asasi manusia pada saat memilih agama aliran tertentu ya. Dan harus hormati juga tuh orang-orang yang masih atau memiliki ajaran yang berbeda sama kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan malah menyerang atau mencibir kayak gitu. Oke, bentar Romo. Silakan Ayu Dewi, ada yang mau disampaikan? Yesus jalan kebenaran dan hidup. Suara lo kecil. Ini ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Suara lo apalah neng nggak jelas. Ya. Coba datang aja ke sini, naik ya. Teman-teman kita diskusi aja gitu. Bentar, pencarian Kristen LA ini. Iya betul. Coba teman-teman Kristen yang masih, aduh, ini udah 15.50. 5 menit lagi Yaudah, saya lanjut lagi aja. Nanti atau besok Romo. Aku mau tutup juga, udah siap. masuk sholat, nggak tahu nih. Yaudah, Oke, thank you ya kalau waktu gitu. diskusinya. Selamat sore. Thank you. Selamat Sore, beraktivitas. thank you. Yuk, bye-bye teman-teman. Aku tutup dulu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.